Halo, sahabatku. Ketemu lagi sama saya yang bukan siapa-siapa buat Anda dan bukan apa-apa juga buat Anda. Tapi, jangan lupa, saya cuma berbagi ilmu, berbagi informasi. Informasi yang benar, bukan KW-KW atau kaleng-kalengan. Ya. Tapi ingat, buat kalian-kalian yang di sana, kalau kalian suka, silakan kalian like dan share video ini. Atau kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe. Ya, biar kalian tak ketinggalan lah informasiku. Tapi kalau buat yang tidak suka sama saya atau video yang kalian tonton sekarang ini, tak perlulah kalian kasih jempol begini. Ini kreasiku, bukan kreasimu. Bagaimana kalau kamu nanti kreasimu dibilang begini? Tak pantas kan? Jadi, buat kalian yang tak suka, cukuplah kalian tonton saja video ini. Tak perlulah kau bagi-bagikan, kau share, apalagi kau like. Cukup kau tonton saja. Ya, ingat itu. Ini adalah karya orang lain, bukan karya Anda. Oke? Kali ini, awak ingin berbagi sebuah informasi menurut medis. Jadi, awak tak berbagi dengan non-medis. Bahasa-bahasa yang kaleng-kaleng. Sesuai dengan judul saya yang awak ucapkan tadi. Di thumbnailnya awak tadi. Awak ingin berbagi tentang manfaat kalau kita tak pakai celana dalam. Nah, buat sahabat-sahabat yang sering tak pakai celana dalam, jangan dianggap itu tak berguna atau tak penting. Ada gunanya itu. Semua itu ada. Semua itu sudah ada yang meneliti. Tapi, kesempatan kali ini, awak akan bagikan apa itu manfaat kalau kita tak pakai celana dalam. Oke, lanjut. Manfaat pertama, kau catat ya. Jangan lupa kau catat. Nanti kau lupa pula kau. Salah pula kau kasih informasi kepada orang lain tuh. Yang pertama itu, kalau kita tak pakai celana dalam, udara yang ada di selangkangan kita, di organ yang paling intim buat kita bermesra-mesraan, ya, namanya juga organ intim, itu akan mengalir dengan lebih bebas. Nah, udaranya bisa mengalir lebih bebas. Kalau katanya orang sana, kau cari nanti ya di sana sendiri. Menurut Camlin Philip, medical doctor, ya. Ya ini katanya sih objin, tapi tak sempat pula awak cari, tak sempat pula tatap mata sama dia nih. Kalau kita tak pakai celana dalam, itu memungkinkan labia dan vagina, kau cari pula itu ya nanti labia vagina ya. Jangan pula kau tanya sama aku ya. Mendapatkan udara ya dengan lebih bebas. Membebaskan sebuah organ intim yang kita punya ya dari kain celana dalam. Jadi udaranya itu akan mengalir
sejuk, dan pasti semeriwing. Itu yang pertama. Yang kedua, kau catat. Males aku nanti kau tanya lagi. Kalau kita tak pakai celana dalam, ya, itu akan menghindari infeksi jamur. Nah, yang suka berjamur di bagian sana, lepas-lepaslah itu celana dalammu. Paling tidak kau lepaslah malam hari celana dalammu. Ya, dikutip. Nih, awak kutip di Healthcare Candida, ya, itu adalah sebuah jenis bakteri yang berkontribusi, ya, terhadap infeksi jamur. Dan sifatnya dia dapat tumbuh subur makmur, ya, dalam lingkungan yang hangat dan pastinya juga lembab. Dengan kita menggunakan celana dalam, ya, saya tekankan, kalau kita pakai celana dalam yang ketat atau celana dalam yang tidak terbuat dari bahan yang breathable, ya, dapat mempertahankan kelembapan di area genital Anda. Selain itu pun, nah, kau catat itu, selain itu pun, ya, ini bukan informasi KW nih, ya, kau catatlah itu. Kelembapan yang dapat ditimbulkan dari pemakaian yang namanya celana dalam juga dapat menempatkan jaringan vulva pada peningkatan risiko infeksi yang kalau ku bilang namanya, ya, kau catat ya namanya, Tinea curve, atau yang paling penting itu namanya adalah Tinea cruris. Ya, mau tahu? Kau cari di Google. Tinea cruris itu apa? Tapi, ya, jika udara kau biarkan, ya, mengalir itu tadi di organmu yang berbentuk seperti ini, nih, V ini, ya, hal tersebut dapat dikurangi. Itu yang kedua. Sudah kau catat kan? Nah, yang ketiga sekarang, melindungi vulva dan cedera. Ya. Labia, tadi kau sudah cari kan? Labia di luar vaginamu itu, ya, terbuat dari jaringan-jaringan yang sangat-sangat halus, yang mirip sama bibirmu, nih, bibir, ya, sama bibir. Karena itu, pakailah yang bisa atau mempunyai bahan yang artificial fabric. Ya, saya tekankan, pakailah yang artificial fabric. Kenapa ku bilang seperti itu padamu? Kalau kita tidak pakai yang seperti itu, maka pulpamu tadi yang kayak bibirmu itu loh, nah, itu akan terluka dan berdarah. Atau bibirmu bisa jadi infeksi. Jadi bibirmu tuh harus kau jagalah, baik bibir atas ataupun bibir yang di bawah. Nah, kau catat ya, itu yang nomor 3. Yang keempat, nah, ini lebih penting lagi. Kalau kita melepaskan celana dalam kita,
itu akan mengurangi risiko alergi. Banyak dari kita yang memakai celana dalam terkena alergi, misalnya bentol-bentol, benjol-benjol, atau mungkin ada luka, atau juga bisa ada yang namanya infeksi dan iritasi. Jadi bisa mengurangi risiko alergi. Yang kelima, ingatlah yang kelima ya. Tanpa kita pakai celana dalam kita, apalagi setelah habis mandi, ya, kita bisa mendelay bakteri buruk untuk berpindah tempat, ya. Jadi kalau kita tidak pakai celana dalam, terutama sehabis kita mandi, bakteri-bakteri buruk itu bisa terdelay. Kalau tadi dia pakai kecepatan 150-180 km per jam, karena kita tak pakai, dia susah untuk berpindah tempat. Jadi kecepatannya paling pun kalau dia bisa cepat itu 60 lah. Tidak mungkin lah dia itu bisa 100. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, kalau tadi ada luka-luka itu, biasanya akibat dari gesekan-gesekan pada saat kita beraktivitas. Jadi kalau kau tak pakai celana dalam, tak mungkin ada gesekan. Tapi kalau buat pengantin baru, malam-malam tak pakai celana dalam, bukan bergesek-gesek, tapi tusuk-menusuk. Awas, 17 tahun ke atas lo. Jadi, yang keenam adalah mengurangi resiko gesekan. Karena dengan gesekan, kalau pada saat kalian pakai itu celana dalam, itu akan bergesekan itu antara celanamu, ujung celanamu, atau pinggiran celanamu dengan kulitmu. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, manfaat dari kau tak pakai celana dalammu itu mencegah yang namanya kelembapan. Memakai celana dalam itu biasanya di area kita tersebut itu sedikit lembab. Kalau dia lembab, apalagi suhunya lebih dari suhu tubuh kita, maka akan berkeringat. Kalau dia berkeringat, yang pertama pasti akan berbau. Namanya bau keringat. Jadi, kalau kita melepaskan celana dalam, itu tidak akan berkeringat. Yang kedelapan, dengan kita tak pakai celana dalam, kita bisa terhindar dari bahan kimia. Itu yang saya sampaikan, yang awak sampaikan, yang awak cakapkan nih. Itu buat kaum perempuan. Ya, catat tuh buat kaum perempuan. Nah, kalau buat kaum lelaki, pejantan, seperti awak nih, ya, ingat, ada juga tuh manfaat. Yang pertama, kalau buat pejantan, yang pasti samalah sama buat kaum perempuan tadi. Pertama tuh, mencegah gatal dan jamur. Itulah pastilah itu. Yang kedua, mengurangi iritasi dan cedera. Yang ketiga,
dapat mempengaruhi produksi sperma. Kau catat itu. Ini beda ya sama yang kaum betina atau wanita perempuan. Kau catatlah ini. Yang ketiga itu sangat penting sebagai pejantan tangguh seperti awak nih. Ya, dapat memproduksi sperma. Karena apa? Untuk menghasilkan sperma secara efisien, ya, testis kita, ya, testisnya kita ini itu harus punya suhu 34 derajat Celcius atau lebih rendah sedikit dari suhu normal tubuh. Kalau kita panas, sperma kita itu akan kurang baik, ya, kadarnya. Dengan kita menggunakan cairan dalam, apalagi yang super ketat, testis itu susah untuk memproduksi yang namanya sperma. Jadi, itulah beberapa keuntungan apabila awak tak pakai celana dalam. Oke? Saya bagikan informasi ini. Tapi ingat, silakan kalian bagikan, kalau kau anggap ini penting ya, kau bagikanlah pada teman-temanmu. Atau kau like lah, sedikit lah, kau kasihlah like-mu itu padaku. Kalau yang belum tahu, kau subscribe. Jangan sampai kau ketinggalan pula beritanya nanti. Ada berita lupa pula nanti. Karena kau tak bunyikan loncengmu itu. Ya. Tapi kalau buat yang tidak suka, janganlah kau kasih jempolmu begini. Tak baiklah itu. Kau kasih jempolmu seperti ini itu. Karena ini adalah kreasi. Ya. Tak perlu pula kau like. Cukup kau diamkan, kau tonton saja buat dirimu sendiri ya. Oke? Sekian dari saya. Salam sehat buat semuanya. Salam sejahtera. Ojo ake sendiri, ojo ake sedih. Adios, amigos, permios. Ciao.